Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Al-Fuadi dengan nomor induk mahasiswa E1C02510026 kelas 1A. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang telah dipresentasikan kelompok saya, yaitu tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Terus yang kedua ada kalimat mayor dan kalimat minor. Yang ketiga ada modus dan modalitas. Dan yang keempat ada alat-alat wacana. Dan yang terakhir itu mengenai catatan hierarki satuan. Nah, langsung saja ke yang pertama, ialah apa sih pengertian dari kalimat itu. Jadi pengertian kalimat adalah suatu susunan dari dua buah kata atau lebih yang mengandung arti atau makna. Dan kemudian poin utamanya ialah penjelasan tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, apa sih kalimat tunggal itu? Kok bisa namanya kalimat tunggal? Nah, jadi kalimat tunggal ialah kita dapat artikan sebagai kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Jadi pada struktur kalimatnya itu dia hanya terdapat satu klausanya. Contohnya Ilham mendaki Gunung Rinjani. Nah, pada kalimat tersebut kita temukan satu klausa saja pada kalimat tersebut, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat tersebut ialah contoh dari kalimat tunggal. Nah, yang kedua itu ada namanya kalimat majemuk. Apa sih kalimat majemuk itu? Kok bisa namanya kalimat majemuk? Apa sih perbedaan dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Nah, jadi kalimat majemuk itu ialah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Nah, jika klausanya tidak dua atau hanya satu, itu namanya kalimat tunggal. Namun jika klausanya lebih dari dua atau bisa juga dua, itu bisa kita simpulkan bahwa kalimat tersebut ialah kalimat majemuk. Gimana sih contoh dari kalimat majemuk? Nah, jadi contoh dari kalimat majemuk itu seperti nenek bermain futsal ketika kakek tidak ada di rumah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat majemuk, dikarenakan terdapat dua klausa dalam satu kalimat. Nah, ada pula pembagian dari kalimat majemuk ialah kalimat majemuk koordinatif, dan juga ada kalimat majemuk subordinatif, dan juga ada yang terakhir namanya kalimat majemuk kompleks atau kalimat majemuk campuran. Nah, jadi kalau kalimat majemuk koordinatif ini ialah kalimat majemuk yang klausanya itu setara. Nah, jadi klausa pertama dengan klausa keduanya itu saling setara istilahnya. Misalnya dia subjeknya itu tidak disebutkan lagi. Misalnya jika sudah disebutkan di klausa pertama, dia tidak akan disebutkan lagi di klausa kedua. Nah, contohnya itu seperti ini. Dia datang dan duduk di sebelah saya. Nah, jika subjek pada klausa pertama itu dia, jika pada kalimat koordinatif subjeknya pada klausa kedua itu tidak perlu disebutkan lagi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dia datang dan duduk di sebelah saya. Jadi tidak perlu kita sebutkan bahwa dia datang dan dia duduk di sebelah saya. Nah, yang kedua itu pembagian dari kalimat majemuk itu ialah kalimat majemuk subordinatif. Nah, kalau kalimat majemuk subordinatif ini ialah kalimat yang memiliki arti berbanding balik dengan kalimat majemuk koordinatif. Mengapa dia bisa dibilang berbanding balik? Karena dia ada namanya klausa atasan dan ada namanya klausa bawahan. Contohnya tuh seperti apa sih? Nah, jadi contoh dari kalimat majemuk subordinatif itu seperti tadi yang saya jelaskan pada contoh dari kalimat majemuk, yaitu kakek pergi ke sawah ketika nenek menjahit. Nah, itu bisa kita jadikan bahwa kedua klausa pada kalimat majemuk tersebut ialah pembagian atau contoh dari kalimat majemuk subordinatif. Nah, jadi pada kakek pergi ke sawah itu sebagai klausa atasan. Nah, kemudian dan nenek menjahit itu sebagai klausa bawahan. Bisa nggak sih kalau klausa bawahan itu menjadi atasan dan klausa atasan itu menjadi klausa bawahan? Bisa jadinya itu seperti ini. Ketika nenek menjahit, kakek pergi ke sawah. Nah, seperti itulah jadinya jika dibalik klausa atasan dan klausa bawahannya.
Nah, yang ketiga itu ada namanya kalimat majemuk kompleks atau kalimat majemuk campuran. Apa sih kalimat majemuk kompleks atau kalimat majemuk campuran ini? Nah, kalau kok bisa dia dipanggil atau dibilang itu kalimat majemuk kompleks atau campuran. Nah, jadi kalimat majemuk kompleks atau campuran ini ialah hasil penggabungan dari kalimat majemuk koordinatif dengan kalimat majemuk subordinatif digabung menjadi satu, sehingga dia menjadi pembagian dari kalimat majemuk campuran atau kalimat majemuk kompleks. Nah, biasanya itu ciri khas dari kalimat majemuk campuran atau kompleks ini ialah ia memiliki 3 klausa. Nah, contohnya seperti ini. Kakek mengeluarkan dompet kakek mengeluarkan dompet dan mengambil uang lembaran untuk membayar ongkos beca. Nah, jadi pada kalimat yang disebutkan baru itu terdapat 3 klausa. Nah, ketiga klausa itu saling berhubungan lah istilahnya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat pada setiap klausanya itu ada kalimat majemuk koordinatif dan juga ada kalimat majemuk subordinatif, sehingga dapat dikatakan bahwa jika kalimat majemuk koordinatif dan klausa pada kalimat majemuk subordinatif itu dijadikan satu, maka bisa dibilang itu adalah kalimat majemuk campuran atau kalimat majemuk kompleks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalimat mayor dan kalimat minor. Nah, apa sih kalimat mayor dan kalimat minor? Apa sih perbedaan dari kalimat mayor dan kalimat minor? Jadi, berdasarkan lengkap tidaknya klausa yang menjadi unsur dasarnya. Kalau klausanya lengkap, sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat, maka kalimat itu disebut sebagai kalimat mayor atau kalimat lengkap. Nah, contohnya itu seperti nenek berenang sore. Nah, jadi pada kalimat tersebut lengkap, ada subjeknya, ada predikat dan objeknya. Yang kedua itu ada Iran dan Irak sudah mulai berdamai. Nah, itu juga lengkap. Nah, itulah seputaran contoh dari kalimat mayor. Selanjutnya, kalau unsur klausanya tidak lengkap, entah hanya terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, dan juga hanya terdiri dari keterangan saja, maka konteks atau kalimat tersebut itu bisa dibilang kalimat minor, atau bisa berupa seperti konteks kalimat, konteks situasi, dan juga konteks lainnya atau sebagainya. Nah, contoh dari kalimat minor ini seperti cepat berangkat. Nah, di situ tidak ada struktur atau tidak memiliki struktur SPOK, seperti juga halo gitu. Itu juga termasuk dari kalimat minor. Nah, itu mungkin seputaran dari macam-macam atau contoh dari kalimat minor. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada namanya modus dan modalitas. Apa sih modus itu? Jadi yang dimaksud dengan modus adalah pengungkapan atau penggambaran suasana psikologis perbuatan menurut tafsiran si pembicara atau sikap si pembicara tentang apa yang diucapkannya. Dalam beberapa bahasa tertentu, terutama bahasa-bahasa fleksi, modus dinyatakan dalam bentuk morfemis, tetapi dalam bahasa lain ada juga yang secara leksikal. Ada beberapa macam modus, antara lain yang pertama itu modus indikatif, nah atau modus deklaratif, yaitu modus yang menunjukkan sikap objektif atau netral. Yang kedua ada modus optatif, yaitu modus yang menunjukkan harapan atau keinginan. Yang ketiga ada modus imperatif, yaitu modus yang menyatakan perintah, kemudian menyatakan larangan atau tegahan. Yang keempat ada modus interrogatif, yaitu modus yang menyatakan pertanyaan. Kemudian ada modus obligatif, yaitu modus yang menyatakan keharusan. Dan yang keenam modus desideratif, yaitu modus yang menyatakan keinginan atau kemauan. Dan yang ketujuh itu namanya modus kondisional
yaitu modus yang menyatakan persyaratan. Sebagai contoh, untuk modus imperatif bahasa Latin menggunakan bentuk morfemis. Contohnya itu seperti biarkanlah dirimu dicintai. Nah, untuk mengungkapkannya secara morfemis dengan menggunakan sufiks an seperti tulisan atau tulislah atau tatanan atau aturlah. Nah, bahasa Indonesia mengungkapkan modus imperatif dengan menggunakan verba dasar dan juga partikel lah kalau perlu, atau verba derivatif dari dasar lain, misalnya baca dan berjuanglah untuk modus optatif. Bahasa Indonesia menggunakan unsur leksikal seperti semoga, hendaknya, atau moga-moga. Nah, sebagai catatan, pembedaan kalimat menjadi kalimat deklaratif, interrogatif, kemudian imperatif dan juga interjektif sesungguhnya tidak lain berdasarkan modus ini. Nah, kemudian selanjutnya materi tentang modalitas. Modalitas itu apa sih? Jadi modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, mengenai keadaan, dan juga mengenai peristiwa, atau juga sikap terhadap lawan bicaranya. Sikap ini dapat berupa pernyataan, kemungkinan, keinginan, atau juga keizinan. Dalam bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa lain, modalitas ini dinyatakan secara leksikal tadi. Umpamanya dengan kata-kata mungkin, barangkali, sebaiknya, seharusnya, pasti, boleh, tentu, mau, ingin, dan sebagainya. Nah, berikut ada contoh dari kalimat bahasa Indonesia yang berisi keterangan modalitas itu seperti barangkali dia tidak akan hadir. Nah, juga ada contohnya seperti petani Indonesia sebaiknya mendirikan koperasi. Mungkin itu saja penjelasan tentang saya dari modus dan modalitas. Materi selanjutnya ialah alat wacana. Alat-alat wacana. Nah, sudah disebutkan di atas, sebuah wacana disebut baik kalau wacana itu kohesif dan coherence. Untuk membuat wacana yang kohesif dan coherence itu dapat digunakan pelbagai alat wacana, baik yang berupa aspek gramatikal maupun yang berupa aspek semantik, atau gabungan antara kedua aspek itu. Nah, alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat atau menciptakan sebuah wacana menjadi kohesif antara lain ialah yang pertama itu ada konjungsi, yakni alat untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Dengan penggunaan konjungsi ini, hubungan itu bisa menjadi lebih eksplisit dan akan menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi. Umpamanya wacana berikut seperti raja sakit, permaisuri meninggal. Pada wacana itu hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua itu tidak jelas. Apakah hubungan penambahannya apa sih hubungan sebab dan akibatnya itu, atau hubungan kewaktuan, hubungannya menjadi jelas atau tidak kalau misalnya diberi konjungsi dan menjadi wacana sebagai berikut dia. Jadinya kalau dikasih konjungsi dan dikasih wacana itu jadinya seperti ini. Raja sakit dan permaisuri meninggal. Raja sakit karena permaisuri meninggal. Kemudian raja sakit ketika permaisuri meninggal. Raja sakit sebelum permaisuri meninggal. Nah, terus ada raja sakit oleh karena itu permaisuri meninggal.
Kemudian ada juga raja sakit sedangkan permaisuri meninggal. Nah, kedua menggunakan kata ganti dia, mereka, nya, ini, dan itu sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan kata ganti sebagai rujukan anaforis, maka bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang, melainkan diganti dengan kata ganti itu. Maka oleh karena itu juga kalimat-kalimat tersebut menjadi saling beriringan atau berhubungan. Nah, selanjutnya itu materi tentang jadi selanjutnya materi yang saya jelaskan itu yang terakhir ialah catatan mengenai hierarki satuan. Nah, dari pembahasan atau materi-materi sebelumnya itu tersirat pengertian bahwa satuan yang satu tingkat lebih kecil lagi dari dan membentuk satuan yang lebih besar. Jadi fonem membentuk morfem, lalu morfem akan membentuk kata, kemudian kata akan membentuk frase, selanjutnya frase akan membentuk klausa, sesudah itu klausa akan membentuk kalimat, dan akhirnya kalimat akan membentuk suatu wacana atau suatu cerita. Kalau dalam urutan normal, kenaikan tingkat atau penurunan tingkat terjadi pada jenjang berikutnya, yang satu tingkat ke atas atau satu tingkat ke bawah. Maka dalam pelompatan tingkat terjadi peristiwa sebuah satuan menjadi konstituen dalam jenjang sekurang-kurangnya 2 tingkat di atasnya. Umpamanya sebuah kata atau frase langsung menjadi kalimat, seperti kata nenek atau frase cerita silat dalam kalimat berikut ini. Nah, nenek diberi tanda seru pada kalimat atau kata terakhirnya. Siapa yang belum mandi? Nah, dengan tanda tanya akhir kalimatnya. Cerita silat, buku apa yang dibaca nenek? Nah, kasus pelapisan tingkat terjadi kalau sebuah konstituen itu menjadi unsur konstituen pada konstruksi yang tingkatannya sama. Misalnya itu kata dengar pada kata mendengarkan. Nah, frase mahasiswa tahun pertama pada frase seorang mahasiswa tahun pertama, dan klausa sedang makan durian dalam klausa mahasiswa yang sedang makan durian. Itu adalah adik saya. Nah, kasus penurunan tingkat terjadi apabila sebuah konstituen menjadi unsur konstituen lain yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan konstituen asalnya. Umpamanya frase tidak adil yang menjadi konstituen dalam kata ketidakadilan. Nah, frase ikut serta yang menjadi unsur pada kata kompleks mengikut sertakan dan klausa anak mandi dalam frase anak yang sedang mandi itu. Nah, dari uraian di atas dapatlah kita membuat kesimpulan atau bagan seperti itu. Mungkin hanya itu materi atau penjelasan yang bisa saya jelaskan dari materi kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.